Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umar Yeni Suyanto, tim pengusul dari program Kedereka dengan judul Optimalisasi Program Sekolah UMKM dalam meningkatkan kapabilitas dan kinerja UMKM olahan ikan di Kabupaten Lamongan. Pertama, izinkan saya mengenalkan tim pengusul yang terdiri dari 1. Ibu Ika Purwanti MM, 2. Dr. Yayu Cahyatun Maksuna SS MPD, 3. Muhammad Zikri Abadi STHI ME, yang kelima Indira SAK MAK, yang keenam Ibu Sutri Handayani SE MAK, 7. Ibu Rita Nataliawati SE MAK, yang ke-8 Bapak Mauli Janur Fauzi Eskom MM, dan ke-9 Bapak Rifi Ardana Tisno Saputra SE Eskom MM. Tim pengusul terdiri dari 4 perguruan tinggi swasta di Kabupaten Lamongan, yaitu Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan, yang kedua ada dari tim Universitas Islam Lamongan, yang ketiga ada dari tim Universitas Adibuana, dan yang keempat ada tim dari Universitas Darul Ulum Lamongan. Selanjutnya tentang perumusan masalah dan urgensi reka cipta atau inovasi. Di sini kami mengelompokkan masalah menjadi 3 pokok permasalahan. Pertama yaitu tentang belum optimalnya produksi dan kualitas hasil perikanan di Kabupaten Lamongan. Yang kedua tentang belum optimalnya aspek kelembagaan dan manajemen usaha. Yang ketiga tentang daya saing produk yang masih rendah di bidang olahan ikan Kabupaten Lamongan. 3 pokok masalah tersebut kami jabarkan menjadi beberapa bagian dari submasalah. Yang pertama yaitu masih rendahnya penggunaan benih ikan unggul di dalam produksi perikanan di Kabupaten Lamongan sebagai bahan baku dasar olahan ikan. Yang kedua, lahan potensial perikanan budidaya semakin berkurang. Yang ketiga tentang disruptive fishing, dan yang selanjutnya tentang belum optimalnya penerapan sistem rantai dingin dalam penanganan hasil produksi perikanan, sehingga ini memengaruhi tingkat produktivitas dan ketersediaan bahan baku bagi UMKM olahan ikan di Kabupaten Lamongan. Selanjutnya di dalam konteks masalah tersebut kami juga menyoroti beberapa hal. Yang pertama tentang masih banyak usaha yang tidak terdaftar secara resmi, belum menerapkan sistem pembukuan usaha secara baik, dan juga masih rendahnya standar kompetensi pengolahan usaha mikro di Kabupaten Lamongan, terutama di bidang olahan ikan. Ini kami soroti menjadi beberapa hal juga tentang bagaimana dalam proses pemasaran ini banyak UMKM di Kabupaten Lamongan yang belum terdigitalisasi sehingga masih menggunakan metode-metode konvensional, dan juga di dalam menerapkan teknologi informasi ini belum diterapkan secara integrasi sehingga di dalam optimalisasi teknologi digital ini belum maksimal. Akar masalahnya di sini kami beberapa menyoroti tentang adanya alih fungsi lahan, terus juga rendahnya kualitas produk yang menjadi salah satu produk unggulan olahan ikan UMKM di Kabupaten Lamongan, terus juga rendahnya literasi, baik literasi dalam hal digital dan juga keuangan, sehingga banyak UMKM olahan ikan di Kabupaten Lamongan ini belum maksimal dalam mengelola unit usahanya. Setelah itu tentang inovasi yang kami usulkan, kami merencanakan ada 3 aksi pemberdayaan dalam bentuk kegiatan 1 workshop, 2 pelatihan, dan 3 bimbingan teknis. Di dalam kurikulum sekolah UMKM yang kami usulkan, kami juga merangkum beberapa aspek yang akan masuk di dalam sub bidang aspek di program sekolah UMKM. Yang pertama ada aspek marketing atau pemasaran, nanti akan meliputi tentang peningkatan penjualan, digital marketing, dan branding. Selanjutnya tentang aspek keuangan. Aspek keuangan ini meliputi tata kelola keuangan, manajemen biaya, financial technology, dan penyusunan laporan keuangan secara baik. Yang ketiga tentang produksi. Nah, di sini nanti kami akan meliputi kegiatan produksi tadi tentang efisiensi produksi, perencanaan sistem informasi produksi, dan peningkatan kapasitas produksi. Selanjutnya dalam aspek kelembagaan ini nanti meliputi perizinan usaha atau NIB, PIRT, dan BPOM. Selanjutnya tentang sertifikasi halal dan NPWP bagi badan usaha UMKM. Selanjutnya di aspek sumber daya manusia, di sini nanti kami akan lebih menyoroti tentang konsep leadership bisnis, konsep creative planner, dan upgrading skill di dalam tata kelola usaha UMKM. Dan program
salah satu aspek unggulan di dalam program sekolah UMKM ini adalah kelas ekspor atau usaha mikro go global. Di sini kita akan merangkum dari perizinan ekspor, peningkatan kapasitas ekspor usaha mikro, dan internasionalisasi produk usaha mikro. Selanjutnya tentang manfaat dan dampak bagi pengusul dan mitra. Di sini kami rangkum menjadi beberapa indikator kinerja. Yang pertama, aspek dari IKU bagi pengusul ya. Yang pertama tentang jumlah mahasiswa yang mendapatkan pengalaman 20 SKS di luar kampus. Yang kedua tentang jumlah dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain. Yang selanjutnya tentang jumlah luaran penelitian maupun pengabdian yang akan kami targetkan. Yang kedua, yang selanjutnya tentang jumlah luaran penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi baik internasional maupun nasional. Selanjutnya tentang keterlibatan program studi dalam kerjasama dengan mitra dalam konsep MBKM. Di dalamnya juga kami mencantumkan beberapa IKU, ada 5 IKU utama yang masuk di dalam manfaat atau dampak bagi pengusul. Selanjutnya bagi mitra, manfaat serta dampak bagi mitra ini kami fokuskan pada pencapaian indikator kinerja utama di Dinas Perikanan sebagai mitra kami yang tercantum dalam Renstra tahun 2021 sampai 2026 yang meliputi 1. Peningkatan produksi perikanan tangkap, yang kedua peningkatan produksi perikanan budidaya, dan yang ketiga tentang peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan. Bagi pelaku usaha mikro perikanan, program Mereka Cipta yang kami ajukan, ini kami targetkan bermanfaat untuk 1. Hilirisasi produk perikanan, yang kedua peningkatan jumlah produksi, yang ketiga eksplorasi target pasar secara internasional atau ekspor hasil produk UMKM perikanan, yang keempat tentang peningkatan kreativitas serta inovasi produk, yang kelima tentang digitalisasi sistem operasional usaha serta pengembangan usaha perikanan yang berkelanjutan, yang keenam tentang digitalisasi marketing bagi UMKM olahan ikan, yang ketujuh tentang penguatan kelembagaan dan organisasi usaha, yang kedelapan tentang peningkatan kualitas SDM. Demikian penjelasan kami, sekian, terima kasih.